Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya besar atas kita, anugerah-Nya dahsyat atas hidup kita. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak ada sebagaimana saya ada hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Kita tidak mau hidup berdasarkan apa kata orang tentang kita, apa yang sedang terjadi, dan kita akhirnya takut, kita akhirnya khawatir, kita akhirnya cemas. Tapi kita hidup karena damai sejahtera Kristus dalam hati dan hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, mari kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat berkat, buat pemeliharaan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami menghadapi setiap badai, menghadapi setiap pergumulan, sehingga dengan cakap kami menanggung segala perkara dan setiap masalah yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapak bicara bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Natal mengingatkan kita bahwa ada berita damai sejahtera buat setiap kita. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 bilang begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan kita muliakan, ketika kita belajar untuk hidup selalu memuliakan nama Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara saya mau pastikan, maka ada damai sejahtera dalam hati kita. Kenapa? Karena hidup kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang apa? Hendaklah perbuatanmu yang baik dilihat semua orang, supaya Bapamu, mereka mempermuliakan Bapamu di sorga. Iya kan? Supaya orang yang melihat perbuatan baik kita mempermuliakan Bapa kita di sorga. Kenapa? Karena kita ada untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ada bukan untuk meninggikan diri kita. Kita ada bukan untuk menyombongkan hasil kerja kita dengan hasil kerja keras upaya kita, sehingga kita berkata, wah ini hasil saya semua. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya Lukas 2 ayat 14 tadi bilang, kemuliaan bagi Allah. Jadi kemuliaan itu bagi Tuhan, bukan buat manusia. Manusia dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dampaknya apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang hidup berkenan kepadanya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti betul, selama kita hidup mempermuliakan nama Tuhan, maka hati kita dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahtera itu tetap tinggal di hati kita. Jadi hidup kita tidak bergantung dengan keadaan. Ada banyak orang karena punya pergumulan, akhirnya berkata, aduh damai sejahtera saya hilang pendeta, aduh saya gak bisa memiliki damai sejahtera lagi. Kenapa? Suami saya selingkuh pendeta, istri saya lari dari rumah pendeta, aduh anak-anak saya jatuh dari narkoba. Sudah dikasih dalam Tuhan, kalau hidup kita atau damai sejahtera kita bergantung dengan keadaan, itu bukan damai sejahtera namanya. Karena damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan dalam hati dan hidup kita, dan itu sifatnya tetap tinggal selama ada Roh Kudus, selama ada Roh Allah dalam hati dan hidup kita. Maka damai itu akan tetap ada. Kenapa? Karena Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Kristus. Berarti kita adalah produk-produk yang hasil daripada pendamaian. Kita diperdamaikan. Amin saudara. Jadi
Ketika kita memiliki hati yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita memiliki damai sejahtera. Tidak lagi bergantung dengan keadaan, tidak lagi bergantung dengan ada atau tidak adanya uang di kantong saya, ada atau tidak adanya masalah di hadapan saya. Kita nggak peduli. Kenapa? Karena damai sejahtera itu tetap ada, tetap menjadi landasan kehidupan kita. Makanya Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sendiri bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ini loh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan apa? Damai sejahtera. Jadi Tuhan menyediakan damai sejahteranya buat saudara dan saya. Tuhan membawa kita masuk dalam rancangan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tujuannya agar memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kita juga mengerti bahwa Natal mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itu milik orang-orang yang memiliki Kristus di hatinya. Jadi kalau ada orang bilang, aduh saya kalau lagi minum mabuk kayaknya damai sejahtera, itu bukan damai, namanya happy, saudara, senang, bukan damai. Iya kan, ada orang bilang, oh saya kalau lagi minum mabuk, kalau lagi banyak uang, lagi belanja di mall, lagi banyak uang, saya bisa beli segala sesuatunya, kayaknya hati saya damai. Itu bukan damai, itu happy, itu senang, saudara. Ketika semua itu nggak ada, maka engkau hilang. Kesenangan itu akan hilang, happymu akan hilang. Tapi damai sejahtera tidak bergantung dengan keadaan. Damai sejahtera itu bergantung pada Roh Kudus. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman tatkala Roh Kudus tinggal dan memerintah dalam hati dan kehidupan kita. Karena itu rancangan Tuhan. Amin, saudara. Dan akhirnya kita mengerti, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung pada keadaan, karena keadaan seringkali membawa kita untuk kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, apapun keadaan kita, haleluya, tetap akan kita miliki damai sejahtera. Karena itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Natal mengingatkan kepada setiap kita, ingatlah selalu bahwa ketika Yesus Kristus datang, maka dia menyediakan damai sejahteranya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan diperdamaikan dengan Allah oleh kehadirannya. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kedatangannya sebagai juru selamat. Kita diingatkan bahwa masih ada harapan buat setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur, sebab kami tahu Tuhan datang memberikan damai sejahtera bagi kami. Ketika kami hidup memuliakan nama Tuhan, maka hati kami dipenuhi damai sejahtera. Sebab itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak bergantung dengan masalah, sehingga akhirnya masalah kami menghilangkan damai sejahtera, pergumulan kami menghilangkan damai sejahtera. Karena itu kami mau hidup bergantung kepada Roh Allah yang selalu ada dalam hati dan hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami dan selalu membawa kami masuk dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan, Aba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kalau ada dari mereka yang hari-hari ini mungkin merasa damai sejahtera mereka terhilang. Mungkin mereka hari-hari ini merasa karena pergumulan, karena masalah, karena kesehatan mereka yang mereka sedang gumuli, dan mereka merasa kehilangan damai sejahtera. Aba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan teguhkan, sehingga hati kami kembali memiliki kedamaian, ketenangan, ketentraman tatkala kami mengikut Tuhan dan mengingatkan diri kami sendiri bahwa damai sejahtera tidak pernah akan berkesudahan atas hidup kami. Hamba berdoa dimanapun umat Tuhan berada, berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.